Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada 3 poin, 3 hal, 3 perkara yang menurut Abu Hanifah 3 hal ini sangat-sangat membahayakan keimanan kita, berpotensi membatalkan keimanan kita. Yang pertama kata Abu Hanifah, dosa tidak mensyukuri rasa keimanan. Seringkali kita terjebak pada pendefinisian terhadap rezeki itu hanya berkutat pada harta benda, pangkat jabatan, ternak, rekening yang membengkak, rezeki materi yang nomplok, dan seterusnya. Padahal kalau kita ingat kembali bahwa rezeki itu adalah seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling bermakna, paling bernilai, paling berharga, paling istimewa adalah rezeki dalam bentuk iman. Sehingga kita menemukan atau sering melihat jamaah sholat fardu yang setelah salam, istighfar, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur telah menunaikan ibadah sholat. Bersyukur bersujud ini adalah bukti bagian dari tanda keimanan yang dalam, keimanan yang tulus, keimanan yang istiqomah, keimanan yang ingin dijaga sebagai rasa bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sangat istimewa dan paling istimewa. Orangnya disebut mukmin. Kalau dikasih kepercayaan, kalau dikasih tugas akan amanah. Tujuannya apa? Aman. Aman di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berdoa sering diakhiri dengan amin. Isim fi'il amar bimakna istajib. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa yang dipanjatkan. Kemudian kata Abu Hanifah, yang kedua, tidak takut pada akhir hidup. Yang membahayakan kita adalah kita merasa santai-santai saja pada akhir hidup kita. Padahal ada 2 yang kita yakini nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah adalah jelek akhir hidup kita. Kalau husnul khatimah, baik akhir hidup kita. Akhir hidup inilah yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Husnul khatimah, baik di akhirnya, atau su'ul khatimah, jelek di akhir hidup kita. Betul bahwa Allah atau kita akan dinilai baik atau buruk di hadapan Allah dari akhir hidup kita. Tetapi jangan lupa dan kita pastikan akhir ini adalah hasil dari awal dan tengah. Kata lainnya, aktivitas rutinitas kegiatan kita sehari-hari baik apa tidak. Kalau baik, maka insya Allah akan baik. Dan kita mendengar riwayat dari Rasulullah SAW, manusia ini akan diwafatkan, akan dimatikan bagaimana kebiasaan ia sehari-hari. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, husnul khatimahkan hamba. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah wa la taj'al alaina bi su'il khatimah. Dan doa-doa yang sejenis banyak kita temukan keterangan atau dalam Al-Qur'an. Yang ketiga kemudian kata Abu Hanifah, orang yang bahaya keimanannya yakni senantiasa berbuat zolim, berbuat aniaya kepada orang lain. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah akan perbuatan aniaya, perbuatan zolim, maka sesungguhnya zolim ini adalah kegelapan di hari kiamah. Mohon maaf, dulu ada kisah Selilit Sang Kiai yang ditulis oleh M.H. Ibnu Najib dalam kumpulan kolom yang kemudian jadi buku, judulnya Selilit Sang Kiai. Seorang kiai, seorang mubalik
kabarnya di mimpi para santrinya, maaf ini bukan hadis, di mimpi para santrinya, kiai ini amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu yang mengganjal, yakni mencuri batang kecil dari pagar. Ceritanya, habis kenduri, habis selamatan, kiai ini disalami banyak orang, belum sempat ia membersihkan sisa makanan di sela-sela giginya. Karena sibuk disalami, belum sempat membersihkan sisa makanan di giginya. Sambil pulang, akhirnya Pak Kiai ini, Pak Mubalik ini, ngambil pagar orang lain untuk menghilangkan sisa makanan yang menyelip di giginya. Ternyata selilit ini, pagar inilah yang membuat perjalanan Pak Kiai tersendat di alam barzakh. Artinya, rasa tidak nyaman yang luar biasa gara-gara mencuri sedikit kayu ini. Kebayang kalau kemudian mencari gelondongan kayu di Kalimantan, gelondongan kayu di Sulawesi, gelondongan kayu dimanapun saja berada, maka akan berat sekali hisabnya nanti di hari kiamat. Untuk kita yang dulu pernah sekolah, entah di SMP, entah di SMA, entah di perguruan tinggi, entah di pesantren, mudah-mudahan kita tidak terjebak pada darmaji alias dahar lima ngaku hiji. Dulu ini terkenal di tahun 90-an awal. Ngakunya 1 tapi makan gorengan 5. Ini namanya darmaji. Atau juga masuk kafe gaya-gayaan padahal tidak punya uang. Ambil piring, ambil nasi, nasinya digeser ke tengah, ke pinggir. Kemudian di tengahnya diambilin daging. Dagingnya ditumpuk sama nasi. Di atas nasi ada tahu tempe. Ke kasir dia bilang yang dihitung hanya nasi dan tahu tempe. Ini juga bentuk kezaliman. Kalau kita melakukan ini maka kita harus mesti memohon maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Kalau orangnya sudah meninggal, kita mohon maaf kepada ahli warisnya. Kita ganti kerugian yang telah kita lakukan. Dan seterusnya dan sejenisnya. Semoga Allah membimbing kita semua. Semoga Allah menyelamatkan iman kita sampai nanti ajal menjelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.